warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita pada hari ini bisa bertemu kembali dalam rangka membahas tentang menjadi pemimpin efektif, karya Dr. Thomas Gordon, merupakan salah satu program ngaji buku dari Pak Margolang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas satu subbab yang judulnya apa yang dibutuhkan dari kelompok. Jadi para pemimpin kelompok memperoleh jabatan pemimpin sesudah melakukan suatu yang di mata para anggota kelompok membesarkan harapan bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Jadi ini biasanya secara umum para pemimpin itu diakui oleh kelompoknya itu karena dia sudah memberi harapan bahwa dia akan bisa memenuhi kebutuhan kelompok. Jadi akan ditegaskan di sini lagi bahwa Anda tidak dapat menjadi seorang pemimpin bila tidak mempunyai anggota kelompok. Nah, ini salah satu syarat. Dan anggota kelompok akan menerima pengarahan serta pengaruh Anda hanya bila Anda membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Kelihatannya ini memang cukup sederhana, tetapi mula-mula seorang pemimpin harus mempelajari dengan tepat kebutuhan-kebutuhan anggota dalam kelompoknya. Sesudah itu, barulah ia dapat memutuskan langkah yang harus diperbuat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan imbalan tugas-tugas dan fungsi-fungsi organisasi dijalankan dengan baik oleh para anggota kelompok. Pertukaran jasa yang berimbang inilah kunci dalam kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu dia berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan kelompoknya dengan memberikan satu syarat, cara, metode, dan aturan-aturan organisasi yang harus dipenuhi oleh anggota kelompoknya sehingga anggota kelompoknya itu dapat dipenuhi kebutuhannya oleh seorang pemimpin. Apa yang dibutuhkan dari kelompok? Spesialis ilmu manajemen di masa lampau mengira bahwa orang bekerja terutama untuk mendapatkan keuntungan berupa uang bagi dirinya. Ini teori yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Belakangan penelitian secara tegas membuktikan bahwa orang membutuhkan jauh lebih banyak, antara lain penerimaan oleh anggota-anggota yang lain. Jadi bagaimana dia diterima oleh anggota yang lain, kemudian merasa berhasil dan berprestasi, kemudian berinteraksi sosial dengan anggota-anggota kelompok lain, dan kesempatan untuk meraih status sosial dari peran serta dalam kelompok. Nah, oleh karena itu jauh lebih tepat bila kita berpikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial ekonomi. Jadi dari penjelasan tadi bahwa sesungguhnya orang dalam kelompok itu tidak hanya membutuhkan uang, dia banyak yang lain dibutuhkannya. Baik itu penerimaan, prestasi dan sebagainya. Makanya jauh lebih tepat bila kita berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ekonomi. Sebuah konsep yang mengakui bahwa pemimpin mempunyai sejumlah insentif yang sangat beragam untuk ditawarkan kepada para anggota kelompok agar setia kepada kelompok. Untuk mempertahankan mereka sebagai anggota kelompok yang produktif, pemimpin yang efektif harus memuaskan bukan hanya kebutuhan keuangan orang-orangnya. Sebuah cara yang berguna untuk menjelaskan kebutuhan seorang adalah menggunakan kebutuhan-kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan itu dalam bentuk hierarki dengan beberapa tingkatannya. Abraham Maslow, seorang psikologi pelopor yang ketika itu mengajar psikologi di Universitas Brandeis, membuat sebuah piramida bertingkat 5 yang menempatkan 5 kebutuhan individu menurut kepentingan relatif masing-masing.
Jadi di tingkat yang paling bawah dia menuliskan ada kebutuhan fisik. Kemudian di tingkat yang lebih atas, tingkat 2 itu keamanan. Di tingkat 3 penerimaan. Di tingkat 4 harga diri. Dan di tingkat yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah, kebutuhan tingkat 1 seperti haus, lapar, dan kehangatan adalah yang paling penting dan mutlak, karena semua ini harus terpenuhi dahulu sebelum seorang termotivasi untuk mencoba memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya. Kebutuhan tingkat 2, keamanan dan keselamatan, harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seorang termotivasi untuk mencari pemuasan atas kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Demikian pula seterusnya, sampai kepada puncak piramida. Sebagai contoh, seorang manusia purba yang merasa lapar akan sangat termotivasi untuk berburu binatang yang dapat dimakan, bahkan meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan diabaikan. Sesudah membunuh binatang tadi dan memakannya sesuai dengan kebutuhan saat itu, barulah ia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan, keselamatan untuk dirinya. Ia terdorong untuk mengolah daging yang tersisa dan menyimpannya untuk konsumsi di beberapa hari mendatang. Nah, ini dikatakan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Bila makanan yang dapat disimpan banyak sekali, ia mungkin mengundang teman-temannya untuk ikut menikmati hasil buruannya. Nah, ini yang dikatakan kebutuhan akan penerimaan dan interaksi sosial. Apabila kebutuhan itu terpenuhi dan sisa makanan masih cukup banyak, ia mungkin tergerak untuk mencoba-coba cara berburu dalam penyiapan makanannya. Kebutuhan akan prestasi harga diri. Akhirnya, ketika kebutuhan tadi cukup terpuaskan, ia mungkin memutuskan untuk melukis gambar-gambar hewan-hewan yang telah dibunuhnya pada dinding gua. Ya, ini yang dikatakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Makna teori hierarki kebutuhan Maslow penting sekali bagi kalangan pemimpin. Kenapa? Ini yang pertama, kelompok dan organisasi tidak selalu menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan tingkat 4 dan tingkat 5, khususnya bagi mereka yang termasuk kelas bawah. Golongan ini diberi pekerjaan atau tugas yang sangat tertentu dan rutin. Kegiatan mereka hampir selalu diawasi secara ketat. Kebebasan mereka untuk mengatur diri sendiri, membuat keputusan dan berprakarya dibatasi sekali. Kemudian yang kedua, apabila pemimpin menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, anggota kelompok cenderung takut. Jadi cenderung takut salah maksudnya. Atau terus-menerus merasa tidak aman dalam melaksanakan tugas. Dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan yang tidak terpuaskan, mereka tidak pernah dapat naik dari tingkat 2. Mereka tidak termotivasi untuk meraih dan memenuhi kebutuhan untuk bersosialisasi, apalagi kebutuhan untuk berprestasi atau meningkatkan martabat. Yang ketiga, anggota kelompok yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam situasi yang sama mungkin sedang berusaha memenuhi kebutuhan di tingkat yang berbeda. Dalam sebuah rapat lengkap pleno, seorang bawahan mungkin tampak mengantuk. Ini tingkat 1. Yang lain mungkin dengan bersemangat ingin agar kelompok menerima pendapat-pendapatnya. Ini tingkat 4. Sedangkan yang lain lagi mungkin lebih suka mengobrol atau bercanda dengan sesama peserta rapat. Nah, ini tingkat 3. Dan keempat, kebutuhan tingkat 1 dan tingkat 2 jarang menjadi motivator yang sangat kuat dalam masyarakat yang makmur. Karena hampir seluruh kebutuhan fisik pekerja kelas bawah sudah terpenuhi. Ada undang-undang upah minimum. Dan biasanya juga terbebas dari kemungkinan dipecat. Ada serikat kerja yang berfungsi. Inilah sebabnya pemimpin jarang berhasil bila mereka mencoba memotivasi atau mengendalikan anak buah mereka dengan peringatan atau ancaman pemecatan. Yang kelima, jika para pekerja kurang mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka di tingkat 3, 4, 5 pada pekerjaan, mereka akan mencari kesempatan itu di luar pekerjaan, yaitu memenuhi kebutuhan mereka untuk interaksi sosial, prestasi, dan aktualisasi diri melalui olahraga, hobi, dan perkumpulan sosial atau organisasi kemasyarakatan.
Inilah sebabnya banyak orang yang mengerahkan tenaga mereka sekedarnya hanya agar mereka tetap bekerja dan menerima upah. Orang-orang ini biasanya merasa tersisihkan atau tidak banyak dilibatkan dalam organisasi tempat mereka bekerja. Yang keenam, agar termotivasi untuk berprestasi tinggi dan memperoleh penghargaan tingkat 4, anggota membutuhkan pemimpin yang terbukti telah mengusahakan agar mereka menerima upah yang tampaknya adil, mereka merasa aman dalam bekerja, kelompok mendapatkan kesempatan untuk interaksi sosial, menjalin persahabatan, merasa dipahami dan diterima. Kebutuhan-kebutuhan tingkat 1, 2, dan 3 terpuaskan. Nah, ini. Yang ketujuh, salah satu manfaat utama yang diperoleh para anggota dari seorang pemimpin yang memungkinkan mereka berprestasi dalam pemecahan masalah kelompok dan pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan tersebut memberi mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan interaksional. Tingkat 3, kebutuhan yang menyangkut martabat dan kedudukan dalam organisasi. Ini tingkat 4, dan kedudukan kebutuhan mereka untuk aktualisasi dan pengembangan diri. Ini tingkat 7, tingkat 5. Jadi sebaiknya seorang pemimpin itu memahami betul hierarki atau tingkatan dari kebutuhan manusia ini. Sebab di situ dia bisa memahami nanti kenapa orang itu banyak kegiatan di luar misalnya dalam berorganisasi, olahraga dan sebagainya. Atau kenapa orang itu dia berprestasi biasa saja dan sebagainya. Atau dia banyak aktif bertanya apa dan sebagainya tadi dalam satu diskusi. Nah, konsep Maslow yang kemudian disempurnakan memungkinkan para pemimpin mempunyai wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan para anggota kelompok. Bentuk penyempurnaannya adalah teori motivasi 2 faktor dan dikembangkan oleh Richard Frederick Herzberg. Mula-mula di Institut Teknologi Carnegie, kemudian di Universitas Utah, Frederick Herzberg mengumpulkan bukti tentang adanya 2 faktor yang saling independen. 1, faktor-faktor tertentu yang berperan dalam kegiatan suatu kelompok kerja bertindak sebagai penghalang terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dan menjadi batu sandungan atau dissatisfier. Yang kedua, faktor-faktor lain yang adalah faktor yang mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dan menjadi penunjang kebutuhan atau satisfier. Yang bertindak sebagai batu sandungan terhadap pemenuhan kebutuhan itu adalah, ini menurut Herzberg ya, jadi yang memenuhi gini ya. Yang satu, relasi antar pribadi yang buruk dengan atasan. Nah, ini yang menjadi penghambat, batu sandungan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini menurut teori Herzberg ya. Yang pertama, relasi antar pribadi yang buruk dengan atasan. Yang kedua, relasi antar pribadi yang buruk dengan bawahan. Yang ketiga, pengawasan teknis yang tidak memadai. 4, kebijakan dan pengelolaan perusahaan yang buruk. 5, kondisi kerja yang buruk. 6, masalah-masalah dalam kehidupan pribadi bekerja. Nah, ini keenam hal ini menjadi penghalang untuk terpenuhinya kebutuhan tadi. Nah, kemudian ada yang bertindak sebagai penunjang dalam pemenuhan kebutuhan. Seperti contohnya 1, prestasi, 2, pengakuan, 3, pekerjaan itu sendiri, 4, tanggung jawab, dan 5, kemajuan. Nah, tidak adanya batu sandungan jarang menghasilkan pemenuhan kebutuhan. Sebagai contoh, kondisi kerja yang baik jarang menghasilkan rasa puas. Meski demikian, sebaliknya kondisi kerja yang buruk sungguh menghasilkan rasa tidak puas. Di pihak lain, keberadaan penunjang kebutuhan atau prestasi, pengakuan dan sebagainya mendatangkan rasa puas. Studi-studi ini dengan kuat menganjurkan yang sangat penting bagi para pemimpin bahwa agar anggota kelompok merasa termotivasi untuk menaikkan produktivitas dan puas dalam pekerjaan mereka, pekerja itu sendiri yang harus memberi imbalan. Pekerjaan harus menyediakan peluang untuk berkembang, untuk bertanggung jawab, untuk mendapatkan pengakuan, dan untuk menghasilkan kemajuan. Persyaratan-persyaratan ini tampaknya mirip sekali dengan kebutuhan tingkat 3, 4, 5 Maslow. Dan karena itu mendukung lagi anjuran saya terlebih dahulu bahwa pemimpin yang efektif perlu mempelajari teknik-teknik dan metode-metode yang memungkinkan para anggota kelompok memenuhi kebutuhan mereka sampai ke tingkat yang lebih paling tinggi. Bangga atas prestasi mereka dalam pekerjaan, pengakuan atas prestasi tersebut,
dan aktualisasi diri, perasaan telah memanfaatkan potensi yang dipunya. Nah, teknik-teknik dan metode-metode untuk itu akan diterangkan secara terinci nanti di bab mendatang. Jadi nggak usah khawatir seperti apa tekniknya, nanti kita akan coba bahas di bab selanjutnya. Temuan-temuan yang sangat penting ini mungkin tidak dapat diterapkan dengan cara yang persis sama di kalangan pekerja tingkat rendah dalam sebuah organisasi. Mereka mempunyai kecenderungan yang jauh lebih kuat untuk merasa bahwa hak mereka telah diambil dengan paksa. Tatkala kebutuhan-kebutuhan tingkat 1 dan 2 mereka tidak terpuaskan, upah rendah, mudah di PHK, dan sebagainya. Akibatnya, para pemimpin kelompok demikian tidak pernah boleh mengabaikan petunjuk-petunjuk bahwa anggota kelompok mungkin merasa bahwa sistem upah mereka tidak adil atau bahwa mereka tidak mempunyai rasa aman tentang pekerjaan mereka. Jadi dia selalu takut dipecat. Temuan yang sebanding dengan temuan Herzberg adalah hasil studi 6 tahun tentang motivasi yang dilakukan oleh M. Scott Meyers, seorang pakar psikologi industri di Texas Instruments. Hasil-hasil penelitiannya pernah diringkas dalam Harvard Business Review sebagai berikut. Yang pertama, apa yang memotivasi karyawan untuk bekerja secara efektif? Bila pekerjaan bersifat menantang, artinya memungkinkan si pelaku merasa berhasil, merasa bertanggung jawab, merasa berkembang, merasa maju, merasa menikmati pekerjaan itu sendiri, dan memperoleh pengakuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat karyawan tidak puas? Kebanyakan adalah faktor bukan pekerjaannya sendiri, bersifat periferal atau sampingan. Aturan kerja, penerangan, waktu istirahat, gelar, hak kesenioran, upah, tunjangan, dan sebagainya. Nah, ini yang membuat karyawan tidak puas. Kemudian yang ketiga, kapan karyawan merasa puas? Apabila kesempatan untuk meraih prestasi yang berarti dihilangkan dan mereka menjadi peka terhadap kondisi lingkungan serta mulai mencari-cari kesalahan. Nah, ini kalau dia tidak karyawan tidak puas seperti itu. Mayer seperti Herzberg mengidentifikasi adanya dua macam kebutuhan pekerja yang sama yang harus dipuaskan oleh para penyelia, tetapi yang satu disebut kebutuhan motivasi atau motivational need yang berorientasi pekerjaan dan kebutuhan mempertahankan maintenance needs yang relatif bukan pekerjaannya sendiri. Jadi ada dua kebutuhan, ada motivation need, ada maintenance needs. Nah, penelitian Mayer ini lebih menegaskan lagi hal yang selalu saya tekankan, yaitu penyelia yang efektif harus mempunyai keahlian sebagai seorang spesialis pekerjaan, task spesialis, keahlian merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan, serta keahlian sebagai seorang spesialis hubungan antar manusia, human relation, keahlian mengidentifikasi dan memecahkan sumber ketidakpuasan anggota. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan sekaligus berorientasi pada manusia pelakunya. Anggota kelompok ingin menjadi kelompok yang jaya, tetapi tidak harus mengorbankan harga diri atau kehormatan mereka. Jadi di bagian akhir ini penulis mengungkapkan bahwa ada dua orientasi orang itu bekerja. Ada yang pertama namanya kebutuhan motivasi, dan kemudian kebutuhan untuk mempertahankan. Jadi ada satu pekerjaan itu bisa memotivasi dia untuk bekerja lebih baik. Ada satu hanya sekedar bertahan sajalah dia hidup. Makanya di sini disarankan seorang pemimpin itu harus memiliki dua keahlian. Dia mempunyai keahlian fisik, keahlian teknis, dan juga keahlian dalam hal membangun hubungan. Jadi ada task oriented, dan satu lagi itu ya human relation.
oriented. Jadi orientasi hubungan dan orientasi tugas. Baik, saya kira itu bahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan kita mulai paham kenapa dalam satu kelompok kita melihat ada orang yang dalam satu rapat dia diam saja atau dia malah memberikan usul yang banyak dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan motivasi kerja dia, kebutuhan dia. Jadi di sini seorang pemimpin harus menyadari apa yang dimiliki oleh organisasinya yang bisa memenuhi kebutuhannya dan apa yang tidak, sehingga dia bisa membangun komunikasi yang baik sehingga para anggota itu merasa terpenuhi kebutuhannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.